Kamu buka laptop, ketik satu kalimat. Bayangin ini, layar kosong, jari mengetik di atas keyboard, dan kamu lagi nggak buka aplikasi editing yang ribet. Kamu cuma punya satu baris teks. Kamu ketik teks ini, seekor rubah merah berlari melewati hutan cemara saat matahari terbenam. 40 detik kemudian, video 1 menit, 1080p, sinematik, langsung muncul di layarmu. Kamu tidak punya kamera, tidak punya studio, tidak belajar CGI. Yang kamu lakukan hanya mengetik satu kalimat. Gila kan? Oke, mari kita bedah ini. Untuk sadar seberapa nggak masuk akalnya teknologi ini, kita harus lihat ke belakang sebentar. Lompatannya benar-benar di luar nalar. Coba ingat-ingat tahun 2019. Waktu itu, model AI paling canggih cuma bisa bikin video 3 detik. Resolusinya 256 piksel, wajah orang meleleh, benda-benda muncul tiba-tiba. Itu udah dianggap state of the art zaman itu. Terus kita lompat ke 2024. 60 detik. Resolusi 1080p. Fisika air yang benar, bayangan yang tepat, bulu rubah bergerak tertiup angin. Kok bisa? Karena AI belajar fisika dari miliaran jam video nyata. 5 tahun, 1000 kali lipat lebih baik. Nah, efek dari ledakan ini langsung menghantam dunia nyata, termasuk orang-orang paling berkuasa di industri hiburan. 800 juta dolar. Uang sebesar itu tadinya mau dipakai sama sineas dan produser raksasa Tyler Perry buat ekspansi studionya. Tapi dia membatalkan semuanya. Bukan karena krisis keuangan, bukan karena pandemi, hanya karena dia baru aja melihat demo AI Sora. Buat apa investasi studio fisik triliunan rupiah kalau mesin bisa bikin set apa aja cuma dari teks? Di balik kepanikan Hollywood, ada pintu raksasa yang baru aja terbuka lebar buat para kreator di Indonesia. Dulu, untuk membuat 1 menit film berkualitas tinggi, dibutuhkan tim 50 orang selama 3 bulan. Sekarang, 1 orang, 1 kalimat, 40 detik menunggu. Ini ngubah segalanya buat kita. Indonesia punya penetrasi media sosial tertinggi di dunia, dan konten video itu format yang paling dominan. Bayangin UMKM atau kreator individu dari kamar kos mereka, sekarang bisa produksi video promosi kualitas tinggi tanpa harus keluarin biaya gede. Tembok modal dan alat mahal yang dulu ngehalangin banyak orang, sekarang benar-benar udah hancur. Tapi tunggu dulu, kita nggak bisa cuma bahas sisi manisnya aja. Kemampuan yang mendemokratisasi kreativitas ini juga ngebawa satu kenyataan yang cukup bikin merinding. Alat yang bikin kreator kita bisa bersaing dengan studio besar, juga berarti siapapun sekarang bisa nyiptain video kejadian yang sebenarnya nggak pernah terjadi. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa yang memegang kendali atas apa yang kita anggap nyata? Makanya, koalisi perusahaan raksasa lewat C2PA kayak Adobe, Microsoft, Google, Sony, dan BBC lagi mati-matian ngebangun sistem deteksi, semacam watermark digital. Dan ingat, ini bukan soal teknologinya itu jahat atau baik ya, ini murni soal siapa yang punya kendali atas kepercayaan kita terhadap apapun yang kita lihat di layar. Kamera memberikan siapapun kemampuan merekam realitas. AI text to video memberikan siapapun kemampuan menciptakan realitas baru. Perbedaannya? Ini tidak membutuhkan realitas yang sudah ada terlebih dahulu.